kita mulai. Saya tadi udah ada dari awal, cuma menunggu penuh dan masih saya mengerjakan yang lain. Baik. Baik, sebelum kita mulai, kita berdoa dulu. Kita doakan kebaikan di dunia ini. Kondisi masih belum terlalu aman. Yang terkena wabah masih ada dan masih banyak, dan mungkin sudah di lingkungan kita, kerabat kita, dan bisa jadi mungkin dari kalian ada yang sedang sakit. Mudah-mudahan segera sembuh ya. Jadi mari berdoa untuk kesehatan kita semua, kesehatan kerabat kita, keluarga kita, saudara-saudara kita, teman-teman kita, siapapun di muka bumi ini, agar diberikan kesehatan dan kemudahan. Kemudian kalau kita sehat dan punya kelebihan kita dan kekuatan, kita diberikan kelonggaran untuk membantu yang lain ya, minimal dengan doa. Dan untuk hari ini kita berdoa juga agar diberikan pemahaman dan kemudahan dalam belajar serta mengamalkannya. Silakan kita aminkan harapan-harapan tadi menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa, dimulai. Ya, amin amin ya rabbal alamin. Doa dapat diakhiri. Baik, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak. Oke, baik, mudah-mudahan semua sehat. Teman-teman semua, kita mulai saja kuliah kita. Mudah-mudahan kalian sudah siap meskipun di sesi ketiga. Berkaca dari pertemuan-pertemuan sebelumnya, maksudnya di kelas lain, itu ternyata waktunya itu terlalu padat hari ini untuk membahas seluruh yang ada di RPS. Makanya tadi saya share di grup khusus PIC kelas saya link pertemuan yang harusnya hari ini, link video saja, yaitu kredit pajak luar negeri. Kredit pajak luar negeri tidak bisa kita bahas di kelas saat ini, mungkin pertemuan berikutnya. Ya, mungkin pertemuan berikutnya kita akan bahas. Kemudian kalau ada pertanyaan, ya nanti selanjutnya kita diskusikan di pertemuan berikutnya. Jadi kita hari ini adalah selain kredit pajak luar negeri. Teman-teman semua kemarin kalian sudah belajar tentang subjek pajak, objek pajak. Jadi kalau sudah dua unsur itu terpenuhi kewajiban pajak subjektif dan memenuhi persyaratan objektif yaitu penghasilan, maka wajib pajak badan tersebut kemudian wajib membayar pajak. Nah, cara ngitung pajaknya bagaimana? Cara ngitung pajaknya itu adalah yang akan kita bahas hari ini, gitu ya. Baik, mari sebentar. Saya sebelum mulai saya selesaikan administrasinya dulu karena sering sekali saya lupa kalau sudah terlalu asik ngajar. Bentar ya. Oke.
ini adalah kelas kelas 443. Oke, kelas 443. Ya. Baik, kita mulai kelas ini. Siapa yang biasanya jadi co-host? Saya, Pak. Yuma ya. Oke. Ya, makasih. Oke. Baik. Kita mulai. Jadi hari ini kita akan bicara tentang cara menghitung pajak. Nah, kelas ini seingat saya itu adalah kalian itu sudah saya ajarkan tentang koreksi fiskal. Apa itu koreksi fiskal? Positif dan negatif. Betul ya? Kayak gitu ya? Oke, baik. Nah, kemarin sudah saya terangkan apa itu koreksi fiskal positif dan negatif. Itu intinya adalah dari sudut pandang DJP. Positif berarti yang membuat PPh terutang meningkat atau penghasilan kena pajaknya meningkat. Negatif itu artinya yang PPh-nya menjadi menurun atau sebelum itu berarti adalah penghasilannya atau labanya menjadi lebih kecil. Menurut aturan pajak. Nah, cara menghitungnya seperti ini. Ini wajib kalian kuasai. Sebagaimana kalian menguasai bagaimana cara menghitung PPh-OP kemarin ya. Sebelum mid test. Yaitu dimulai dari penghasilan neto fiskal. Penghasilan neto fiskal. Penghasilan neto fiskal itu maknanya apa? Nanti kita bahas penghasilan neto fiskal ya. Apa itu penghasilan neto fiskal? Oke, kalau dia OP itu penghasilan neto saja. Nah, sekarang kita lihatnya penghasilan neto fiskal. Kemudian, jadi kita hari ini akan belajar apa itu penghasilan neto fiskal, cara menghitungnya. Yang kedua, kita akan belajar kompensasi kerugian fiskal. Kompensasi itu berarti sesuatu yang dilakukan karena peristiwa masa lalu, sebagai peristiwa masa lalu. Biasanya sifatnya menguntungkan. Nah, jadi ini ada kerugian di masa lalu yang kemudian dibawa ke tahun ini. Boleh menjadi pengurang di tahun ini. Ini menjadi pengurang nih, ya. Kemudian berikutnya adalah adanya penghasilan kena pajak. Penghasilan kena pajak itu selisih dari penghasilan neto fiskal kurangi kompensasi kerugian fiskal. Kalau di PPh-OP itu penghasilan neto fiskal itu dikurangi dengan zakat, ya. Tapi kalau di PPh-OP, PPh badan itu tidak ada zakat, tidak ada pengurang zakat di sini ya. Oke. Sebentar, saya sudah memberikan hak kalian belum? Ini malah si ini terpental ya, siapa? Yuma ya. Yuma yang jadi co-host terpental. Ada yang mau dijadikan co-host selain Yuma? Ini nanti kalau kalian oke, gimana?
Nggak usah, nggak apa-apa ya. Kalau nggak usah ya nggak apa-apa. Nanti kalau perlu rekam, kalau nggak ada yang bisa di-co-host, nanti kalian minta ke rekaman kelas sebelah aja ya. Yumanya ini tiba-tiba menghilang. Ya, saya lanjutkan. Nah, ketika di badan nggak ada zakat, maka langsung penghasilan neto fiskal langsung dikurangi dengan kompensasi kerugian fiskal, jadilah penghasilan kena pajak. Penghasilan kena pajak. Nggak ada zakat, nggak ada PTKP. Di badan itu seperti itu. Langsung penghasilan kena pajak. Jadi itu ya, kita akan belajar dua hal ini. Neto fiskal sama kompensasi kerugian. Kemudian PPh terutang nomor 4 itu cara ngitungnya adalah tarif dikalikan dengan penghasilan kena pajak ya, yang nomor 3. Gitu. Kemudian maka kita akan belajar tarif. Apa itu tarif di PPh badan? Bagaimana cara ngitungnya? Kemudian kita bayar kredit pajak. Ada dua jenis, yang dipotong atau dipungut pihak lain sama yang dibayar sendiri. Yang dipotong atau dipungut pihak lain itu hampir mirip dengan PPh-OP. Kemudian yang C yang dibayar sendiri pasal 25 nanti pembahasannya di akhir-akhir mungkin pertemuan-pertemuan menjelang UAS. Gitu. Nah, kredit pajaknya itu ada tambahan informasi, tambahan satu hal yang baru akan dipelajari adalah pasal 24 yaitu luar negeri. Nah, ini hari ini tidak sempat kita pelajari karena penuh sekali waktunya. Baru kurang atau lebih bayar. Itu cara ngitungnya. Nah, kita akan masuk yang pertama, penghasilan neto fiskal. Arti penghasilan neto fiskal. Penghasilan neto itu sebenarnya mirip-mirip laba. Mirip-mirip ya, ini ekivalen bukan sama dan mirip. Jadi secara sederhana penghasilan neto fiskal sama dengan laba fiskal. Laba fiskal itu adalah laba sumbernya dari akuntansi, tetapi kemudian disesuaikan menjadi menjadi ketentuan sesuai dengan ketentuan perpajakan, sehingga laba ini adalah sesuai dengan ketentuan perpajakan. Karena dalam menghitung pajak ya harus kita tahu laba sesuai dengan ketentuan perpajakan dulu. Begitu. Terus bagaimanakah cara menghitung laba sesuai dengan ketentuan perpajakan? Caranya adalah yang sebelah kiri, yaitu kita mulai dari penghasilan neto komersial. Penghasilan neto komersial itu adalah laba menurut aturan akuntansi. Ya, laba menurut aturan akuntansi. Mohon izin, Pak. Hmm? Mohon izin untuk merecord, Pak. Tadi laptop saya mati, Pak. Oh ya ya ya. Sebentar. Ya, silakan. Recording in progress. Nah, saya ulang. Jadi penghasilan neto komersial nomor 1 ini berasal dari mana? Yaitu dari laporan akuntansi, laba akuntansi. Jadi penghasilan neto komersial adalah laba komersial. Komersial itu sesuai dengan aturan akuntansi. Jadi laba menurut akuntansi berapa? Kemudian, nah ini yang kemarin kita bicarakan. Nomor 2, 3, 4. Ini sebenarnya semuanya adalah yang masuk dalam kategori koreksi fiskal. Yaitu penyesuaian atau koreksi yang dilakukan agar sesuai dengan aturan pajak. Yang nomor 3 itu khusus untuk mengoreksi atau menyesuaikan penghasilan yang dalam pajak itu harus dikeluarkan yang sifatnya final dan yang sifatnya BOP. Nah, koreksinya ditaruh di nomor 2. Khusus untuk yang final dan BOP itu ditaruh di nomor 2. Tidak bergabung di nomor 3 dan 4. Padahal sebenarnya kalau kita membuang sesuatu yang final atau BOP itu sebenarnya bentuk koreksi.
koreksinya apa menurut kalian? Positif atau negatif? Positif, Pak. Hah? Apaan, Roni? Maaf. Positif mungkin, Pak. Kan membuang BOP. Berarti apa nanti pajaknya bisa bertambah, Pak. Oke, kita lihat pendapat yang lain. Positif atau negatif? Jadi kalau di akuntansi BOP sama final kan masuk. Ya kan? Di akuntansi, nah, biar Roni ini dan teman-teman. Di akuntansi nilainya 15, yaitu terdiri dari 10, 3, 2. 3 itu BOP, 2 final. Nah, di pajak berapa dong, Roni? Ayo. Di akuntansi 15, yaitu 10 PAT, 3 BOP, 2 final. Kan 15 ya. Di pajak jadinya berapa penghasilannya? 12, Pak. 12, Pak. Jadinya berapa? 12. Yakin? 10. Kan yang PAT 10, Pak. 10, Pak. 10 ya? Ya, 10. Oke, 10. Berarti koreksi fiskalnya Negatif. negatif ternyata ya. Ternyata negatif. Gitu. Jadi negatif. Jadi koreksi fiskal negatif sebenarnya, tetapi tidak masuk ke 4. Ini ditaruh sendiri di nomor 2. Ini hanya untuk keperluan penyajian SPT-nya dibuat seperti itu. Hakikatnya juga sama. Hakikatnya sama sebenarnya, cuma ditaruh di poin 2 gitu. Nah, saya mengingatkan karena nomor 1 itu ini adalah sudah laba neto, berarti sudah angkanya adalah sudah dikurangi harga COGS atau HPP ya, karena neto atau laba kan sudah kurangi biaya. Maka angka yang di sini meskipun ini final dan BOP, angkanya juga udah neto, udah ada pengurangan biaya di situ. Jangan kemudian dikurangi dengan angka bruto. Ini angka neto di sini. Biar apple to apple. Nomor 1 kan neto, maka di bawahnya juga neto. Gitu ya. Nomor 3, penyusunan fiskal positif itu apapun yang membuat laba menurut pajak lebih tinggi ditambahkan di sini. Jadi final BOP mengurangi, fiskalnya menambah. Penyusunan fiskal positifnya menambah, penyusunan fiskal negatif mengurangi. Nah, nomor 5, fasilitas pengurangan penghasilan ini kondisi khusus untuk wajib pajak tertentu yang melakukan investasi. Ada beberapa persyaratan, misalkan harus di tempat ini, jenis usaha yang dilakukan ini, nilainya sekian. Nah, yang kayak gitu-gitu itu diberikan pengurangan penghasilan. Boleh menjadi ada pengurangan misalkan 30% dari nilai investasinya atau bagaimana gitu ya. Nah, ini tidak kita bahas. Kita membahas wajib pajak yang biasa-biasa saja. Jadi abaikan saja ya. Ini anggap nggak ada. Tapi kalau ada nanti dikurangi. Gitu. Ya. Jadi itu asal-usul penghasilan neto fiskal. Itu berasal dari dari akuntansi sebenarnya, tetapi kemudian disesuaikan sesuai dengan aturan perpajakan, entah dari sisi penghasilannya, entah dari sisi biayanya. Nah, yang nomor 3 dan 4 itu penyusunan fiskal positif dan negatif, detailnya nanti kita akan bicarakan di pertemuan berikutnya. Nah, mudah-mudahan pertemuan berikutnya itu nanti menjadi dasar kalian belajar PSAK 46 di AKM. Ya, mudah-mudahan saling mendukunglah pelajarannya gitu. Saya lanjutkan. Sekarang kita lihat asal-usul dari penghasilan neto komersial. Jadi ada di nomor 1 tadi itu. Sebelah kiri nomor 1. Dari mana itu? Nah, ternyata berasal dari ini. Ada 2, yaitu dari dalam negeri dan luar negeri. Itu juga dalam akuntansi juga sama, cuma dalam pajak dipisahkan, yang dalam negeri begini, dalam luar negeri seperti itu. Nah, yang dalam negeri dari mana cara ngitungnya? Cara ngitungnya seperti ini. Nah, ini adalah kayak akuntansi kan? Sales. Nah, sales. Kemudian COGS. Nah, cuma ini langsung biaya usaha lainnya taruh di sini nih.
langsung. Maka hasilnya adalah penghasilan neto dari usaha atau laba dari usaha gitu intinya. Nomor 4 itu laba dari usaha. Kemudian nomor 5, 6, 7 ini bicara tentang luar usaha, yaitu penghasilannya berapa, biayanya berapa, labanya berapa atau penghasilan itu dari luar usaha. Nah, jadi penjumlahan 4 dan 7 itulah yang jadi penghasilan neto dalam negeri atau laba dari dalam negeri. Sebentar saya sambil minum kopi dulu ya. Ini lumayan hebat ngantuknya karena sesi ini itu penuh banget. Banyak sekali yang harus saya ucapkan di kelas. Dua kelas tadi saya harus menjaga ritmenya sama biar adil ya. Jadi kelantangannya sama juga. Jadi lumayan menguras energi. Sudah sempat tadi jam 1:15 merem 15 menit. Ini kayaknya memang harus pakai copy pipe biar terjaga nih. Saya lanjutkan. Udah kayak gini doang. Ada yang mau dikonfirmasi? Penghasilan neto fiskal itu ternyata ya dari situ urutannya. Jadi sumbernya apa nanti? Ya sumbernya dari laporan akuntansi. Laporan laba ruginya akuntansi. Gitu. Izin bertanya, Pak. Ya, Akbar silakan. Yang penghasilan itu dari usaha itu berarti yang interest before tax ya, Pak. Jadi setelah gross profit dikurangi expense dan lain-lain dan dikurangi interest ya, Pak? Atau bagaimana, Pak? Yang enggak, kamu nanya yang mana? Yang nomor 4 ini, Pak, penghasilan itu dari usaha itu, Pak. Oh, nomor 4 ini ya. Iya, Pak. Ya. Nah, kalau dalam akuntansi jadi ya nanti gini, memang agak susah menyamakan persis dengan yang kalian pelajari di kelas ya. Kayak gini saja. Nanti kalau di soal kita buat laporannya dibikin kayak gini saja sudah ada gitu ya. Tetapi kalau di susunannya akan dibuat seperti ini nanti sudah ada kayak gitu, atau kayak gini. Di dalam akuntansi berarti kalian kan penyajiannya itu ada penghasilan lain-lain apa enggak? Other income apa enggak? Mungkin ada kayak yang penambahan selisih kurs dan lain-lain itu biasanya ada, Pak. Ya, berarti intinya nanti kalau di laporan akuntansi yang nomor 4 penghasilan neto dari usaha ya biasanya dari sales, gross profit, sales COGS, itu kan gross profit ya, gross profit. Tetapi kemudian untuk usaha itu kan ada biaya terkait usaha tuh, administrative expense ataupun selling expense yang terkait dengan usaha itu, masih terkait dengan usaha. Itu masuk ke biaya usaha lainnya. Ya, maka itulah jadinya penghasilan neto dari usaha. Nah, kalau penghasilan neto dari luar usaha itu berarti misalkan ada other income, sesuatu penghasilan yang memang kita terima tetapi bukan yang utama. Itu other income. Gimana Akbar? Bisa kebayang nggak di laporan akuntansi? Ya, baik, bisa Pak, bisa. Bayang ya? Oke. Ya, terima kasih Pak. Ya. Baik, ada lagi yang lain? Oke. Ya, intinya kalau usaha berarti yang dia core bisnisnya apa? Luar usaha itu ya penghasilan lain-lain lah kurang lebihnya. Baik, saya lanjutkan. Nah, kita ambil contoh. Nah, ini kan nomor 1 itu perlu contoh. Nah, kita akan berangkat dari laporan akuntansi yang seperti ini. Ini laporan akuntansinya tentu saja nggak kayak gini sebenarnya, cuma kita buat biar sesuai dengan aturan pajak gitu ya, mirip-mirip gitu ya. Jadi ini saya ceritakan, ini laporan akuntansi di satu perusahaan yang memiliki 2 divisi, yaitu konstruksi dan dia penjualan barang, misalkan jual material gitu ya. Yang konstruksi itu salesnya 1000, HPP 700, laba kotor 300, ada beban terkait usaha itu 25,
maka labanya 275. Ya. Laba sebelum pajak. Kemudian yang jualan barang 450, salesnya HPP sekian, labanya sekian, beban 120. Maka dia rugi 70. Rugi ini. Totalnya sebelah kanannya. Tapi ada penghasilan lain-lain itu sebenarnya yang apa? 3 ini, penghasilan lain-lain, yaitu dari dividen, kemudian dari penjualan saham di bursa, keuntungan penjualan gedung angker. Gedung angkernya udah nggak pernah dipakai, dijual aja lah gitu ya. Nah, ini penghasilan lain yang 3 hal ini. Nah, kalau seperti ini, dalam akuntansi sebenarnya perusahaan ini totalnya masih untung, yaitu 258 menurut akuntansi. Nah, dari laporan seperti ini, kita kemudian membahasakannya ke dalam istilah perpajakan. Kita menyebutnya 258 itu adalah penghasilan neto komersial. Udah dari usaha dan dari luar usaha. Kalau dari usaha kan, nah nanti kita bawa worksheet ini ke dalam bahasa pajak nanti ya. Jadi pertama ini dulu 258 ini kalau dalam bahasa akuntansi kan laba ya, laba sebelum pajak. Dalam bahasa pajaknya ini adalah penghasilan neto komersial. Ya. Saya lanjutkan. Nah, angka ini mari kita masukkan ke SPT tahunan PPh Badan. Di SPT tahunan PPh Badan, nah ini sebenarnya materi terakhir. Cuma saya bawa ke sekarang biar nanti terakhirnya tinggal latihan-latihan dan bebannya lebih ringan. Lebih baik beban di depan berat daripada di belakang ringan. Atau kalian sih nggak kayak gitu. Pak, kalau bisa ringan terus. Gitu ngapain berat gitu. Oke lah, mudah-mudahan kita bikin ringan. Nah, data tadi itu saya pindahkan ke sini, maksudnya biar kalian tidak perlu bolak-balik lihat slide-nya ya. Jadi di kotakan putih ini tadi adalah informasi yang saya sampaikan tadi. Nah, yang sebelah kanan ini angka tulisan-tulisan di sini 1 sampai dengan 8 ini adalah isian yang ada di SPT tahunan PPh Badan, namanya SPT 1771. Yang ini adalah lampiran 1. Ya, karena SPT tahunan PPh Badan itu terdiri dari induk dan lampiran. Induknya 1, nah, sebenarnya 2 halaman, tapi ya oke ya, intinya induknya ya nggak ada induk 1, induk 2 nggak ada. Gitu. Induk dan lampiran. Lampirannya ada lampiran 1, 2, dan seterusnya. Agak banyak lampirannya. Yang wajib kalian kuasai adalah lampiran 1, karena penting. Lampiran lainnya belum dulu, karena waktunya nggak cukup. Jadi yang penting kalian mengisi lampiran 1, dan di UAS yang sebelumnya selalu muncul. Jadi ini harus kalian kuasai. Siapa tahu muncul lagi. Gitu. Begini, cara memahaminya seperti ini. Jadi karena isian di 1 sampai 8 itu sudah defaultnya dari seperti itu, dari SPT seperti itu, bagaimana kita menerjemahkan angka-angka dari laporan akuntansi ini yang di kotakan putih ini ke SPT tahunan PPh Badan lampiran 1. Saya akan memberikan pemahaman bahwa nomor 1 sampai dengan nomor 3 ini kita masih bicara ranahnya akuntansi. Nah, sementara untuk 4 sampai 8 ini adalah ranah aturan pajak. Ya. Gitu ya. 1 sampai 3 itu akuntansi, 4 sampai dengan 8 itu aturan pajak. Maka nomor 1 sampai 3 ya nggak usah mikir pajak, mikirnya akuntansi saja. Maka tinggal mindah-mindahkan. Oke, 1A, peredaran usaha. Itu maksudnya sales. Ya, maka tinggal dipindah angka 1450, yaitu penjualan dua-duanya ke sini. 1450. Kemudian kalian protes. Loh, konstruksi kan final, kenapa digabung? Tenang, ini adalah akuntansi. Akuntansi nggak peduli. Mau final, mau BOP, pokoknya digabung.
Nah, ini juga sama. Ini peredaran usahanya 1450. Oke. HPP 1,1 dari mana? Ya ini tinggal dipindah aja 1,1. Ya. Biaya usaha lainnya 145. Mana biaya usaha lainnya? Ini 25 sama 20, 145. Nah, dah. Maka yang D adalah penghasilan neto dari usaha adalah 1A, 1B, kurang 1C. Maka ini dikurangkan semua menjadi 205. Nah, 105. Oke. Masuk ke E, penghasilan dari luar usaha. Penghasilan dari luar usaha ya bukan usaha utamanya. Yaitu dalam hal ini adalah penghasilan dari luar usaha di sini ada 3 jenis, yaitu ada dividen. Dividennya 15. Dari saham 18 ini. Kemudian jual gedung keuntungannya 20. Maka total 53. Ya. Biaya dari luar usaha 0, nggak ada datanya. Walaupun ini sebenarnya karena penyajiannya kayak gitu. Kalau penyajiannya diubah gimana? Kalau gedungnya kayak gini, jual gedung nilainya itu nilai penjualannya 100, book value-nya 80. Kan keuntungannya 20 ya, keuntungannya 20. Nah, kalau kayak gini, maka penyajiannya penghasilan dari usahanya yang di sini bukan 20 tapi 80. Penjualannya 100 tapi biayanya 80. Kan sama aja. Nah, tapi karena ini nggak ada data itu ya udah seakan-akan nggak ada biaya. Ya ini karena udah terlanjur seperti itu. Ya, jadi ini di kasus ini adalah biaya dari luar usahanya 0. Baik. Kemudian G, penghasilan neto dari luar usaha. Yaitu 53 kurang 0 ya. Tinggal turun aja angkanya 53. Yang H jumlah 1D ditambah 1G. Artinya H ini adalah total penghasilan neto entah dari usaha dan dari luar usaha. Maka penjumlahan antara 205 dan 53 sama dengan 258. Oke, 1H seperti itu. 1H itu 258 ya, karena penghasilan neto dalam negeri. Nomor 2, penghasilan neto komersial luar negeri. Kalau luar negeri, ini nggak ada datanya, maka 0. Yang 3, penghasilan neto komersial jumlahnya, berarti dalam negeri dan luar negeri. Ya, sama dengan 258. Nah, angka nomor 3 itu sama dengan angka ini. Oke, itu adalah laba menurut akuntansi. Sampai sini ada yang mau dikonfirmasi tentang nama akunnya atau nama deskripsinya? Oke, kalau nggak ada, kita lanjutkan. 1 dan 3 sampai dengan 3 itu adalah akuntansi. Bagaimana yang nomor 4, 5, 6, 7, 8 itu pajak. Kita lihat nomor 4, penghasilan yang dikenakan PPh final dan yang tidak termasuk objek pajak. Nah, kalimat ini adalah istilah yang khas dan khusus pajak. Nomor 4, penghasilan yang dikenakan PPh final. Coba kalian lihat laporan akuntansi ini yang saya contrengin ini. Mana penghasilan yang dikenakan PPh final? Silakan. Konstruksi, Pak. Konstruksi, oke. Konstruksinya itu kalian jangan menaruh angka 1000 karena ini bruto. Taruhlah angka 275. Mengapa demikian? Karena ingat nomor ini yang tadi saya sampaikan. Nomor 4 itu dibandingkan dengan nomor 3. Nomor 3 ini udah sifatnya laba atau udah neto. Kalau kalian bandingkan dengan yang bukan neto, yaitu yang bruto yang 1000, nanti jomplang. Tidak apple to apple. Itu namanya durian to apple. Kasihan apple-nya kalah sama durian ya. Maka kita harus apple to apple. Artinya yang atasnya laba ya bawahnya laba. Maka bukan 1000-nya tapi 275 ya. Maka 275 dari laba konstruksi. Yang final lagi adalah yang penghasilan lain-lain di sini ya. Penjualan saham di bursa itu juga final. Final. Kemudian keuntungan penjualan gedung angker
Nah, ini final. Ini kalau gedungnya nggak angker, apakah menjadi tidak final? Sama saja ya. Oke, baik. Bahkan sudah tahu hakikatnya. Baik, kemudian tiga hal yang final ini ya, ini sudah net semua. Nah, kemudian yang bukan objek pajak adalah yang dividen. Dividen, aduh, pencet. Dividen dari PT kepemilikan 25% itu bukan objek pajak, ini BOP. Nah, ya. Jadi nomor 4 isinya adalah 328 itu dari unsur itu. Asal-usulnya seperti itu. Oke. Jadi nomor 4 itu sebenarnya koreksi fiskal negatif sebenarnya. Tetapi ditaruhnya itu di nomor ini. Tidak gabung dengan nomor 6. Begitu ya. Saya lanjutkan. Nomor 5, penyusunan fiskal positif dan negatif tidak ada. Ya, karena tidak ada dalam hal ini kalian belum belajar mana yang bisa dikurangkan, mana yang enggak. Jadi dalam hal ini yang penting kalian tahu strukturnya dulu. Ini 0 semua ya. Kalau ada sebenarnya kalau positif ditambahkan, kalau negatif dikurangkan. Fasilitas juga enggak ada, kalau ada sebenarnya dikurangkan. Maka penghasilan neto fiskal alias laba fiskal itu adalah dari angka nomor 3 yaitu 258 dikurangi 328 ya, angka 4. Ditambah 5M, ini penyusunan fiskal positif. 5M maksudnya karena di nomor 5 itu abjadnya A sampai M. M itu berarti terakhir ya. Kalau nggak ada berarti 0. Kurangi 6E. Dan ditambah 5M kurangi 6E. Penyusunan fiskal positif itu sampai dengan E abjadnya. Totalnya E gitu ya. Kalau nggak ada berarti 0, dikurangi fasilitas itu sampai B ya, 7B. Jadi intinya cuma 258 kurangi 328 sama dengan ternyata rugi. Rugi secara fiskal. Jadi yang ingin saya sampaikan adalah laporan akuntansi itu bisa rugi, untung, tapi dalam pajak bisa rugi. Atau sebaliknya. Jadi ada perbedaan antara akuntansi dan pajak. Nah, seperti itu. Oke, baik. Selanjutnya. Udah selesai nih. Sampai sini dulu. Ini kita udah berhasil mengisi lampiran 1 SPT tahunan PPh Badan. Ada yang mau dikonfirmasi? Udah membahas materi pertemuan terakhir. Kalau nggak ada, ya kita lanjutkan. Nah, jadi kita sudah bisa menghitung yang pertama tadi adalah ini penghasilan neto fiskal sudah mengisikan ke SPT tahunan, maka kita akan membahas yang kedua yaitu kompensasi kerugian fiskal. Mari kita lanjutkan. Jadi tadi sudah sampai ke lampiran 1. Setelah lampiran 1 itu angka tersebut kita pindahkan ke induk SPT. Nah, di induk SPT sebenarnya ya isinya tadi slide pertama saya yaitu cara menghitung PPh Badan tadi. Nah, yang dimulai dari pertama penghasilan neto fiskal. Tadi kan rugi 70 kan ya. Rugi. Tahun 2009 itu rugi. Maka ditulis dalam kurung 70 ya. Kemudian baris kedua adalah kompensasi kerugian fiskal. Nah, kompensasi kerugian fiskal itu artinya adalah apakah ada kerugian tahun lalu yang akan dibawa di tahun ini? Jawabannya tidak ada. Kenapa? Yang nggak ada datanya. Kan tadi rugi. Iya, ruginya tahun ini.
dibawanya ke tahun berikutnya. Tetapi tahun ini kita tidak mendapatkan kompensasi kerugian dari tahun sebelumnya. Ya, jadi tahun lalu belum ada kerugian, ruginya baru sekarang, yaitu 70. Berikutnya, karena ada data penghasilan neto fiskal, ada data kompensasi kerugian, maka kita bisa mengetahui berapa penghasilan kena pajaknya, yaitu minus 70 kurangi 0 sama dengan sebenarnya sih minus 70, tapi penulisan ini tidak lazim. Karena negatif, tulis saja 0. Ya, 0. Artinya tidak ada penghasilan yang kena pajak. Kalau tidak ada penghasilan kena pajak, otomatis tidak ada PPh terhutang. PPh terhutangnya 0. Gitu, ya. Oke. Dah, kalimat ini sudah kita bahas. Berikutnya, kerugian fiskal tahun tersebut yang 70 ini dapat dikompensasi ke tahun berikutnya selama 5 tahun berturut-turut. Jadi maksudnya angka 70 yang berasal dari 2009 minus 70 itu bisa dibawa ke tahun 2010, 2011, 2012, 2013 dan 2014 ya, tahun 1, tahun 2, tahun 3, tahun 4, tahun 5. Maksimal 5 tahun. Itu maksudnya. Nah, kita lihat perinciannya. Kalau tahun 2009 kita ada rugi fiskal 70, bagaimana kalau misalkan, jadi gini, kalau rugi fiskal 70 di tahun 2009, pasti tahun 2009 tidak ada PPh terhutang, maka nggak perlu bayar pajak. Titik. Gitu ya. Nah, bagaimana tahun berikutnya, tahun 2010? Kita lihat ya, baris pertama, tahun 2010. Jika di tahun 2010 terdapat laba fiskal sebesar 10, misalkan tahun 2010 punya keuntungan fiskal atau penghasilan neto fiskal sebesar 10. Wah, berarti harus bayar pajak dok, harusnya. Tetapi ternyata masih ada kerugian dari tahun lalu, ya dibawa ke sini. Nah, kenapa cuma 10 di sini? Karena untungnya cuma 10, nggak perlu ditulis 70. Jadi dari angka 70 diambil 10 sebagai kompensasi kerugian. Maka nggak jadi kita bayar pajak. Kenapa? Penghasilan kena pajaknya 0. 10 kurangi 10, jadinya 0. Tahun 2010 penghasilan kena pajaknya 0. Ya kita nggak bayar pajak, PPh terhutangnya 0. Karena apa? PPh terhutang sama dengan tarif kalikan PHKP. PHKP-nya 0, maka pasti PPh terhutangnya 0. Nah, bagaimana nasib sisa kerugiannya tadi? Semula 70 dipakai 10, maka sisa rugi tahun 2009 ini, ya sisa ruginya 2009 menjadi saldonya 60 karena sudah dipakai 10. Ya, itu ya. Berikutnya, bagaimana kalau tahun berikutnya lagi 2011 sisa rugi fiskalnya itu 2011 ternyata ada kerugian fiskal sebesar 30. Jadi rugi lagi. Baru untung sebentar rugi lagi. Kalau rugi ya pasti nggak bayar pajak. Dan nggak perlu dibawa kompensasi ke sini. Ngapain? Wong dia udah rugi kok. Ya. Jadi kompensasi kerugiannya masih utuh dari 60, tahun berikutnya masih utuh. Ini tahun pertama ya, tahun pertama. Tahun keduanya tetap 60 karena nggak dipakai. Bahkan malah muncul sisa rugi tahun 2011 nih. Ini tahun 0 nih, tahun pertama baru muncul kan? Tahun 0. Oke. Berikutnya tahun 2012 bagaimana? Wah, ternyata nihil. Ini bukan laba fiskal, ini nihil. 0. 0 ya nggak bayar pajak. Nggak bayar pajak ini. Apakah ada kompensasi kerugian di sini? Ya nggak perlu. Wong ini nggak ada yang bisa dikurangi. 0. Maka sisa rugi tahun 2009 di tahun ketiganya itu adalah tetap 60. Sisa rugi tahun 2011 di tahun pertamanya itu masih tetap utuh 30. Ya. Kita lihat 2013 misalkan laba fiskalnya 15. Oke. Aduh. 15. Bayar pajak apa enggak? Harusnya bayar, tetapi ternyata masih ada saldo sisa kerugian. Maka
dibawa ke sini 15, maka 0. PHKP-nya 0, nggak bayar pajak lagi jadinya. Dan sisa ruginya untuk tahun 2009 menjadi 45 di tahun yang keempat. Ini tahun keempat nih. Ya. Kemudian sisa rugi tahun 2011 di tahun keduanya tetap 30. Kita masuk ke tahun 2014. Ini belum bayar pajak juga loh. Karena rugi mulu. Rugi terus dibawa terus gitu ya. 2014 30 sisa kerugiannya. Labanya 30. Mungkinkah bayar pajak? Ah, kita lihat. Oh, ternyata nggak bisa bayar pajak. Kenapa? Masih ada saldo rugi tahun 2009. Yaitu 45 ditaruh sini 30, maka 0 lagi. Cuma bedanya, jadi saldonya sekarang menjadi 15. Ini tahun yang ke-5. Oh iya, perlu saya ingatkan, cara menaruh kompensasi kerugian itu adalah dipakai dulu yang tahun yang tertua. Jadi tahun 2009 dulu. Sampai habis baru tahun 2011. Tahun 2011 saldonya tetap utuh 30 di tahun ketiga karena belum bisa dipakai. Nunggu yang tahun 2009 habis. Ya. Oke, tahun 2015 laba fiskalnya ternyata 20. Bayar pajak, nggak bayar pajak juga karena ada kerugian, kompensasi kerugian, tetapi bukan dari 2009. Karena 2009 ini sudah tahun kelima nih. Tahun kelima, maka sudah nggak bisa masuk ke sini. Nggak bisa masuk ini nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa dari tahun 2009. Ngambilnya itu dari sini. Dari tahun 2011. Ya, 2011 ini karena baru di tahun ke-4. Tuh. Sampai sini ada yang mau dikonfirmasi? Nah, bagaimana nasib sisa rugi tahun 2009? Sisa ruginya yang sisa 15 ini, ya. Ya udah, harusnya 15 dibawa ke sini kan, tapi udah nggak bisa, diikhlaskan, udah hilang, expired. Nggak bisa dipakai lagi. Tetapi tahun 2011, lihat, ini baru sampai di tahun ke-4. Maka 10 ini bisa dibawa ke nanti tahun 16. Silakan ada yang mau dikonfirmasi tentang cara penghitungan atau penggunaan kompensasi kerugian fiskal. Bisa tadi kelas sebelumnya nanya, Pak, kalau tahun ini diubah jadi bagaimana? Itu juga akan mempermudah pemahaman kalau kalian nanya kayak gitu. Silakan kalau ada. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Taufik. Gimana kalau misalnya Pak di tahun 2000 itu bukan laba Pak, tapi rugi. Rugi lagi di tahun 2013. Tahun 2013 rugi. Kita sebut rugi berapa? Misalkan. Kamu sebut aja. Rugi 15 aja, Pak. Rugi 15. Ini ya. Sebentar. Minus 15 ini. Minus 15 ini data baru nih. Nah, dampaknya bagaimana nih misalkan. Nah, ternyata tahun 2013 itu minus 15. Nah, kalau kayak gitu berarti pasti 2013 itu tidak perlu membayar pajak karena PHK-nya pasti 0. Karena rugi tidak perlu ada kompensasi kerugian di sini dari masa lalu. Ngapain? Karena sudah nggak ada yang bisa dikurangkan, maka ini 0, nggak ada, ya nggak ada. Maka angka yang di sini 60 akan sisanya tetap 60 di sini. 60 tahun keempat. Ya. Kemudian ini tetap 30. Udah gitu sih. Nah, dampaknya ya berarti kayak gini, yang merah nih 0, 0, 60, ininya tetap 30. Nah, ke bawahnya akan berubah. Yaitu ketika ada keuntungan 30, maka di sininya diambil dari 60 berarti di sini jadi tetap 0. Ini jadi sisanya 30. Nah, kalau kayak gini expired-nya itu malah sisanya 30, yang expired 30. Dampaknya seperti itu. Kalau sekarang kan expired-nya 15 ya, yang nggak bisa dikompensasikan. Nah, paling
itu Muhtafiq ya. Tapi kalau oke, satu lagi. Ada satu lagi. Di sini muncul nih di tahun 2013 muncul sisa rugi berapa tahun 2013. Ada 3 hal lagi nih. Ternyata di sini muncul kerugian sebesar berapa? 15 ya. Ini tahun pertamanya, tahun nolnya. Berarti masuk ke tahun pertamanya adalah nanti sisa 15. Belum bisa dipakai karena yang lainnya belum habis. Kayak gitu. Jadi sisa ruginya menjadi 3. Itu yang paling utama, Taufik. Sudah menjawab pertanyaanmu atau ada yang mau diperdalam? Sudah, Pak. Makasih, Pak. Sudah ya. Nah, silakan kalau ada yang lebih contoh lain lagi. Contohnya itu misalkan kalau ini ada tadi yang nanya, saya lupa tadi. Mana yang diubah tuh akibatnya mana ya? Atau silakan aja deh kalau yang kepikiran. Saya lupa tadi pertanyaannya. Silakan, Bu Sro. Kalau misal itu di tahun 2013 kita untung 50, apa kita ngambil sisa kerugian tahun 2011-nya boleh dipakai ya, Pak? Tahun berapa tadi kamu bilang? Kalau misal kita di 2013, misal kita untung katakanlah 100 gitu, Pak. Apa kita kompensasi kerugian tahun 2011-nya boleh dipakai? Oke, baik. Pertanyaan bagus, Bu Sro. Nah, bagus kayak gini memang. Kalian coba-coba ya. Tadi si Taufik 2013 yang diubah. Nah, sekarang kalau ternyata tahun 2012 laba 100. Laba 100. Kita punya tabungan sisa kerugiannya berapa? 60 dan 30 kan? Nah, betul. Langsung dipakai dua-duanya. Supaya apa? Supaya penghasilan kena pajaknya kita itu lebih kecil. Kalau nggak dipakai rugi kita. Ya, jadi di sini kompensasi kerugiannya jadi berapa dong, Bu Sro, menurutmu? 10 ya, Pak? Kok 10? Kan labanya 100 tadi kata kamu. Labanya 100 nih tahun 2012. Maka kompensasi kerugiannya berapa yang di sini? Bukannya 10 ya, Pak? 100 kurangi 90. Oh, itu PHKP. Kompensasi kerugiannya dulu. Jadi berapa yang dikompensasikan kerugiannya? 90 ya, Pak? Ya, 90 betul. Jadi 90 ditaruh di sini dari mana? Dari 60 dan 30 ditaruh di sini dua-duanya. Maka PHKP-nya 10. Gitu. Ini sisa rugi tahun 2009 0, tahun 2011 0. Gitu. Gitu, Putra, udah terjawab ya? Sudah, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, sip. Gitu. Berarti dari pertanyaan Bu Sro kita ngambil kesimpulan boleh di 1 tahun itu dua-duanya dipakai 2009 dan 2011 asalkan memang yang 2009 itu udah habis. Kalau belum habis ya jangan dipakai. Oke. Saya lanjutkan. Ini kompensasi kerugian. Ya, jadi dari bahasan ini kita langsung mengetahui berapa penghasilan kena pajaknya ya. Lanjut. Oh, ini masih penjelasan tentang apa itu kompensasi kerugian. Penghasilan apa namanya? Pemahaman tambahan. Ya, tapi tetap penting ya. Ada kompensasi kerugian horizontal. Horizontal itu maksudnya adalah di tahun yang sama, di tahun yang sama, di tahun pajak yang sama. Tahun pajak yang sama tadi contohnya tadi tuh ada sebuah perusahaan, ada divisi konstruksi, ada 2 divisi. Maka kalau 2 divisi itu ada untung ada rugi boleh dikompensasikan, boleh dinetkan. Yang nggak boleh itu itu adalah kalau satunya final. Nah ini. Kalau yang satu final kerugiannya nggak boleh dikompensasikan. Dan satu lagi kalau satunya yang rugi itu dari luar negeri. Itu nggak boleh dikompensasikan. Ya. Yang final nggak boleh dikompensasikan, yang dari luar negeri nggak boleh dikompensasikan. Horizontal itu adalah
1 tahun yang sama. Yang kedua adalah kompensasi kerugian vertikal. Vertikal itu tahun yang berbeda. Vertikal. Ini vertikal, ini horizontal. Berarti ini tahun berbeda 2009, 2010 maksudnya kayak gitu ya. Kalau ini kan tahun 2009 semua. Aturannya udah kita bahas tadi, kita memberikan waktu 5 tahun. Bisa 5 tahun kompensasi kerugian itu berturut-turut, tapi bisa juga lebih dari 5 tahun khusus untuk yang mendapatkan fasilitas ya. Ini yang mendapat fasilitas tidak perlu kita bahas. Kita bahasnya biasanya yang 5 tahun berturut-turut. Yang kondisi perusahaan normal, bukan perusahaan yang mendapatkan fasilitas tertentu. Ini contoh nih. Contoh ini adalah kompensasi horizontal. Di tahun pajak yang sama ada lini usaha toko sembako, ada toko bahan bangunan. Toko sembako untungnya 0,8 miliar, toko bahan bangunan rugi 0,2 miliar, maka boleh dikompensasikan, maka dikurangkan. Oh, jadi 0,6 miliar doang. Itu kompensasi horizontal di tahun pajak yang sama. Yang nggak boleh itu adalah kalau ada satunya tidak final, ya, tidak final, satunya final apotek karena pakai PP 23, maka keuntungan di pekerjaan bebas itu tidak boleh dikompensasikan dengan kerugian di final. Ini rugi nih 0,5 miliar. Maka ini diabaikan, tetap dia untung 1,3 miliar. Nah ini yang nggak boleh. Yang nggak boleh lagi adalah kalau di dalam negeri untung 1,3 miliar, di luar negeri rugi 0,5 miliar. Ini juga nggak boleh. Jadi tetap dianggap 1,3 miliar. Itu aturan-aturannya. Nah, beda halnya kalau ternyata di dalam negeri rugi, di luar negeri untung. Nah, ini boleh ditambahkan. Jadi kita nggak mau rugi nih ya. Jadi akhirnya secara total kita menjadi untung 0,5 miliar karena ditambahkan dengan penghasilan dari luar negeri. Nah, itu intinya seperti itu. Kemudian yang ini adalah tadi fasilitas. Fasilitas bagi perusahaan yang mendapatkan fasilitas, dia boleh kompensasikan kerugian lebih dari 5 tahun, tetapi tidak lebih dari 10 tahun. Ini ada aturannya. Ya, ini nice to know aja, untuk diketahui aja, untuk ya penambah aja, nggak perlu dipikirkan ya, karena bahasanya khusus. Kompensasi kerugian sudah selesai. Ada yang mau dikonfirmasi? Silakan. Kok kelas ini cepet ya? Kayaknya saya semangat untuk segera selesai nih. Jam 15.10. Masih jam berapa? Wah, masih lama. 1 jam 20 menit. Izin bertanya, Oke, Pak. kalau ya, silakan. Saya bertanya tentang kompensasi kerugian horizontal, Pak. Kalau misalnya OWP badan itu punya anak usaha, kayak PT Indofood itu kan banyak punya anak usaha, ada yang menghasilkan minyak, ada yang menghasilkan biskuit, ada yang menghasilkan mie. Itu tuh bisa menggunakan kompensasi kerugian horizontal ya, Pak? Oke, pertanyaan bagus banget. Nah, ini biar kalian clear semua nih. Terima kasih. Jadi gini, saya ambil ilustrasi ya. PT Indofood. Ya, ini dia punya anak usaha namanya apa ya contohnya? PT misalkan ya. PT Indomie. Ini jualan mie. PT Indo apa yang lainnya? Indo A, terus Indo C gitu ya. Nah, dia memiliki kepemilikan saham 90%, 50%, 60% gitu ya. Nah, bagus banget pertanyaan. Dalam pajak, ini mungkin kelupaan. Kalian nanti kan belajar di semester 5 akuntansi keuangan lanjutan. Nah, kalau kalian bisa lulus akuntansi keuangan lanjutan, paripurnalah sudah ilmu akuntansinya. Saya udah lulus, tapi udah lupa. Lulusnya udah puluhan tahun yang lalu ya. Nah,
dalam kalian belajar akuntansi keuangan lanjutan itu ada namanya laporan keuangan konsolidasi, yaitu kalau kepemilikannya itu biasanya 50% ke atas dikonsolidasikan. Nah, dalam pajak tidak mengenal kayak gitu. Dalam pajak PT Indofood ini punya NPWP sendiri. NPWP sendiri, PT Indomie punya NPWP sendiri, PT Indo A punya NPWP sendiri, PT Indo B atau C itu punya NPWP sendiri. Jadi bagi pajak ini adalah entitas terpisah. Entitas terpisah tetapi punya hubungan istimewa dari apa? Kepemilikan. Hubungan kepemilikan kemarin yang kita bahas ya. Kan ada hubungan kepemilikan, hubungan penguasaan, hubungan usaha dan sebagainya. Nah, ini hubungan kepemilikan, hubungan istimewa melalui kepemilikan. Nah, tetapi kalau hubungannya itu melalui kepemilikan saham, ini bukan dianggap entitas yang sama. Kalau kompensasi horizontal itu syaratnya adalah entitas yang sama. Entitasnya maksudnya adalah sesuai dengan aturan pajak ya, yaitu NPWP yang sama. NPWP yang sama. Gitu. Nah, berhubung ini NPWP yang berbeda, meskipun pemiliknya itu juga, tapi dianggap entitas yang berbeda, maka tidak berlaku kompensasi horizontal. Jadi kalau kasus kayak gini, Indofood kamu hitung sendiri, Indomie hitung sendiri, nggak boleh saling menghapus atau saling kompensasi. Gitu. Gimana? Apakah sudah menjawab? Sudah, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, baik Novita ya. Jadi itu penting sekali. Penting sekali kalian pahami. Jadi nanti kalau kalian belajar pajak atau belajar akuntansi, kalian membaca laporan keuangan di bursa. Itu kan biasanya perusahaan holding. PT Unilever Tbk punya anak usaha ini banyak sekali. Terus laporan keuangannya digabung seperti itu. Nah, itu bagi DJP tidak kepake dalam tanda petik. DJP itu harus melihat NPWP ini mana laporan keuangannya. NPWP ini laporannya mana? Sendiri-sendiri. NPWP ini bayar pajak berapa, NPWP ini bayar pajak semua. Nah, laporan konsolidasi dan sebagainya itu kan menggabung semuanya. Jadi berbeda, rohnya berbeda. Kalau dalam pajak itu entitas yang berbeda. Oke, bagus. Ada lagi yang lain? Silakan. Kalau nggak ada, kita masuk ke tarif. Nah, ini tarif juga, inilah, saya mikir juga sih, sebenarnya ngapain ya saya hari ini ngomong hal yang sama di 3 kelas, berturutan. Saya bikin aja video sekali, kalian dengerin, terus tanya jawab di kelas. Aman saya, nggak ngomong berkali-kali, sama persis. Capeknya luar biasa, karena ngomong di video itu kan cepat. Kalau di kelas nggak berani saya cepat. Saya terangkan satu persatu, karena saya merasa belum ngajarin kalian di video. Kalau udah di video itu kan kamu kan udah dengerin di video, nah, kamu harus tahu dong. Gitu. Walaupun kalian udah baca PPT juga. Oh ya, PPT-nya ini kan sedikit berbeda dengan yang di LMS. Karena ada update. Jadi yang saya kirim tadi ke PIC kalian itu yang PPT ini, yang ada update-nya. Gitu ya. Saya akan menerangkan ini pelan. Tidak seperti di video. Di video itu diburu waktu. Ya, kalau di sini ya pelan-pelan aja. Tapi ya itu lama dan capek gitu ya. Tapi nggak apa-apa kan seminggu sekali gitu. Mari kita lihat. Jadi kalian tadi sudah sampai di penghasilan kena pajak, yaitu berasal dari penghasilan neto fiskal dikurangi kompensasi kerugian, maka hasilnya adalah penghasilan kena pajak. Setelah diketahui penghasilan kena pajak, saya tuliskan rumusnya adalah kalian akan menghitung PPh terutang untuk badan. Sama dengan rumusnya, saya ulang lagi, tarif kali penghasilan kena pajak ke nyenggol. Penghasilan kena pajak. Ya. Penghasilan kena pajak tadi udah kita bahas, sekarang tarif. Nah, tarif PPh badan itu cara bacanya ini, kotakan-kotakan ini pelan-pelan ya. Kita fokuskan dulu yang ke A dulu. Nah, saya akan cerita yang A. Undang-undang PPh kita yang
terakhir sampai dengan diubahnya 36 tahun 2008 itu mengatakan bahwa tarifnya itu 28% untuk tahun 2009, tapi nanti akan turun menjadi 25% di tahun 2010. Maka kemarin-kemarin kita menggunakan tarif 25% cukup lama, 9 tahunan sampai dengan tahun 2019. Kemudian di tahun 2020 muncul Perpu, ini cerita saja, kayaknya sih nggak pantas keluar di ujian, ngapain ngapalin di ujian kayak gini ya. Perpu nomornya saya lupa, nomor 1 kayaknya, nomor 1 tahun 2020, yaitu peraturan pemerintah pengganti undang-undang karena ada pandemi COVID-19. Ya, pandemi COVID-19 itu membuat beberapa undang-undang harus diubah, maka keluar Perpu. Perpu itu kemudian disahkan karena disetujui DPR menjadi Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020. Nah, di Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020 disebutkan bahwa ada pengurangan tarif mulai tahun pajak 2020, yaitu menjadi 22%. Dan tahun 2021 juga sama 22%. Tapi nanti tahun 2022 menjadi 20%. Nah, kabar baiknya adalah kita kan di kisaran 2021. Maka mungkin untuk simpelnya kita pakainya tarif sekarang 22%. Kalau kemarin 2019 ya kita pakai 20%. Sekarang berarti di level 22%. Oke ya. Nah, 22% itu ingat tarif kan ini nih. Tarif kan ini. Nanti harus dikalikan dengan PHKP. Tetapi 22% itu berlaku bagi wajib pajak badan yang peredaran brutonya lebih dari 50 miliar. Peredaran bruto itu artinya adalah sales, penjualan yang kotor, yang lebih dari 50 miliar. Apakah berarti cara ngitung PBH terutang adalah tarif kali peredaran bruto? Ya tidak. Cara ngitung PBH terutang adalah tarif kalikan penghasilan kena pajak. Tetapi kita perlu tahu peredaran brutonya berapa untuk mengetahui apakah masuk ke kelompok A ini atau kelompok C. Nah, sekarang saya beralih ke C. Kenapa C? Karena C juga bicara peredaran bruto 50 miliar, tapi sampai dengan 50. Jadi yang A ini lebih dari 50, yang C itu sampai dengan 50. Nah, pertanyaan berikutnya adalah kapan masuk C, kapan masuk A? Masuk C itu kalau tidak sampai tidak lebih dari 50. Masuk A tidak sama ketika lebih dari 50. Tapi 50 miliar itu dari mana? Ternyata cara menghitung 50 miliar adalah pakai yang ini nih. Pakai yang ini. Yang hijau ini. Yaitu digabunglah 3 unsur. Penghasilan yang final, yang F mana, yang tidak final atau PAT mana, yang BOP mana. Kalau 3 hal ini dijumlah ternyata sudah melebihi 50 miliar, maka nanti tarifnya yang dipakai adalah yang ini, yang 22%. Kalau berikutnya, kalau digabungkan 3 unsur itu F, PAT, BOP itu kurang dari atau sama dengan 50 miliar, maka tarifnya yang C, yaitu cuma 50%-nya saja. Kalau sekarang berarti 50% kali 22% sama dengan 11%. Apakah ada yang protes? Kenapa sih harus digabung final PAT dan BOP? Ya, saya juga protes. Karena ini persis dengan kondisi SPT tahunan 1770 SS, ada yang masih ingat batasan 60 juta? 60 juta itu adalah gabungan antara final, BOP, dan PAT. Tetapi penjumlahan 60 juta itu penjumlahan itu hanya untuk menentukan SPT-nya mana. Cara ngitung pajaknya sama. Cara ngitung pajaknya pasti dari PAT saja. Dalam hal ini juga sama. Jadi kita menghitung 50 miliar memang dari 3 unsur yang bertentangan ini ya. Yang nggak boleh digabung. Tetapi itu hanya untuk mengklaster.
pakai tarif A apa tarif C. Begitu kita tahu, oh tarif A, maka cara ngitung pajaknya bagaimana? Ya tarif kalikan PHKP. PHKP itu dari penghasilan neto fiskal. Penghasilan neto fiskal pasti dari PAT saja. Ya, jadi jangan salah paham. Sampai sini dulu, ada yang mau dikonfirmasi? Takut ada yang ragu, langsung aja dikonfirmasi. Kalian udah habis berapa cangkir kopi? Saya sudah habis 1. Dan nggak pakai apa? Gula. Nah, saya cukup melihat kalian saja gitu, biar bertahan dengan pahitnya kehidupan gitu. Pahitnya kopi maksud saya gitu. Bener nih, saya nggak pakai gula, padahal saya senangnya yang manis gitu ya. Tapi memang biar melek. Ini yang layarnya di saya itu yang muncul itu Doni nih sekarang ya. Terima kasih Doni. Jadi kamu sudah membumbui lah ya, membumbui kopi saya biar nggak terlalu pahit. Lanjut. Itu ya bedanya ya. Nah, nanti cara ngitungnya belakangan. Tarif yang jenis berikutnya itu adalah, oh, sebentar. Saya terangkan ini dulu. Jadi ternyata saya dulu ini membuat slide-nya udah lama banget. Update-nya sih kemarin gitu ya. Kenapa saya tulis kayak gini? Khusus WP badan dalam negeri saja. Nah, artinya pengurangan 50% di sini hanya berhak bagi WP badan dalam negeri saja. Kemarin di pertemuan pertama setelah mites kita belajar subjek pajak. BUT itu adalah SPLN. Berarti menjadi WPLN, wajib pajak luar negeri. Maka BUT tidak berhak atas pengurangan 50%. Tidak berhak atas pasal 31E. Tidak berhak ini. Maka BUT tidak mungkin kena 11%. BUT kenanya tetap 22%. Itu ya yang harus dipahami ini. Maksudnya kayak gitu. Saya lanjutkan yang B. Nah, yang B ini adalah untuk wajib pajak yang peredaran brutonya 50 miliar ke atas sebenarnya. Nah, tetapi dia berhak atas pengurangan 3%. Kalau 50 miliar ke atas kan harusnya ini apa namanya? 22%. Tapi berhak pengurangan 3%. Maka dia menjadi 22 kurangi 3 sama dengan 19%. Untuk tahun 2020 lah ya. Dan 2021. Siapa yang berhak? Yaitu perseroan terbuka. Yang listing di Bursa Efek Indonesia. Yang 40% sahamnya di perdagangan di bursa. Kemudian saham-saham di bursa tadi minimal dimiliki oleh 300 pihak. Berarti bisa 300 orang pribadi, bisa mungkin yang 200 orang pribadi, yang 100 badan, silakan. Yang penting pemegang sahamnya di bursa itu minimal 300 pihak. Kemudian kepemilikan pihak di C, artinya kepemilikan pihak di ini nih, yang di 300 pihak itu, maksudnya pihak-pihak yang memiliki tidak lebih dari 5%. Misalkan saya pemegang PT Unilever Tbk, tapi saya sampai 6%. Oh, berarti nggak memenuhi syarat di sini. Karena ada pihak yang agak besar. 5% itu besar kalau di bursa. Karena memiliki saham di Bursa Efek paling cuma 0,00 sekian persen. Gitu ya. Kalau sampai 5%, kalian kaya raya berarti. Iya, mudah-mudahan iya beneran, amin gitu ya. Kenapa nggak boleh? Ya, boleh aja lah, mau orang kaya mah ngapain aja boleh gitu. Kemudian, dan kondisi ini terpenuhi minimal dalam 183 hari dalam 1 tahun pajak. 183 hari itu angka keramat 6 bulan gitu ya. 183 hari dalam 1 tahun pajak. Gitu. Ya, jadi B itu kondisinya seperti itu. Pengurangannya 3%. Ya. Mari kita lihat contohnya. Tapi kayaknya yang utama kita bahas yang 31E dulu nih. Yang ini yang C. Nah, yang C ini. Ketentuan pengurangan tarif 50% sesuai dengan pasal 31E Undang-Undang PPH. Undang-Undang PPH yang berarti
50% kali kalau tahun 2020 dan 2021 adalah 22%, sama dengan 11%. Tapi nanti kalau kalian lulus itu sudah menjelang tahun 2022 ya, nanti berarti tarifnya berarti 20% ya. Ini kalian harus tahu nanti. Nah, sementara kita konteksnya 11% dulu karena tahun 2020 2021. Nah. Jadi begini, yang berhak atas pengurangan tarif 50% 31E itu adalah bukan BUT, subjek pajak badan yang bukan BUT. Ya, satu. Yang kedua, penghasilannya itu adalah ini dari 0 sampai dengan 50M. Nah, di garis bilangan inilah pokoknya. 0 sampai dengan 50M. Tetapi kalau ini maka berhak 31E. Ya, yaitu pengurangan 50%. Tetapi kalau yang ini, yang omsetnya itu adalah sini, ini 50 ya. Yang ini pasti 22%. Ya. Kalau yang di sini ini 31E itu akan ada bagian dari penghasilan kena pajak yang dikenakan tarifnya 11%. Nah, kita fokus yang ke sini dulu. Kalau penghasilan brutonya atau omsetnya tidak lebih dari 50M, itu punya beberapa kemungkinan. Bisa jadi dia itu penghasilannya di sini nih. Ini 4,8 di sini. Nah, di sini. Nah, kelompok ini. Berarti sampai dengan 4,8. Kalau kelompok ini, maka masuknya adalah yang ini. Peredaran bruto sampai dengan 4,8 miliar. Yang ini ya. Untuk kelompok yang garis bilangan ini, dia tarifnya mutlak semuanya adalah 11%. Yaitu PPh terutang adalah 50% kalikan 12%. Baik. 11% kali PHKP-nya. Titik. Nggak perlu dipecah-pecah PHKP-nya. Artinya kalau di sini ada ada PP badan yang omsetnya itu misalkan 4 miliar. Maka pasti dia tarifnya 11%. Paham ya? Tarifnya 11%. Apakah 11% kali 4 miliar? Tidak. 11% kali penghasilan kena pajaknya berapa? Penghasilan kena pajak dihitung dari mana? Penghasilan neto fiskal dikurangi kompensasi kerugian. Tuh. Nah, alternatif kedua adalah yang ini. Nah, saya buat garis bilangan baru. Yaitu, ini tadi kan, 0, ini 50M. Nah, yang dimaksud di sini adalah yang ini nih. Ini 4,8. Jadi dia itu posisinya adalah di sini. Nah, di garis bilangan ini. Jadi menyebar di titik-titik ini. Lebih dari 4,8, tapi tidak lebih dari 50M. Di garis bilangan ini. Nah, kalau di garis bilangan ini, maka sebut saja contohnya orang itu di 40M. Ini kayak pelajaran matematika jadinya ya. 40M. Dari 0 sampai 40M. Maka badan tersebut dia berarti mempunyai dua kelompok peredaran bruto. Yaitu ada peredaran bruto yang sampai dengan 4,8 dan ada peredaran bruto 4,8 sampai dengan 40M. Padahal tadi peredaran bruto sampai dengan 4,8 itu tarifnya 11% kan? Maka untuk kondisi seperti ini dia akan kena dua tarif. Untuk peredaran bruto yang sampai dengan 4,8 itu kena tarif 11% kali PHKP-nya. Kemudian ada yang kena 22% untuk bagian yang lebih dari 4,8. Itu logikanya seperti itu. Maka sekali lagi maknanya jadi kayak gini. Kalau omsetnya lebih dari 4,8 tapi kurang dari 40 miliar, tarifnya ada dua sebelah kanan nih. Ya, ada yang 11%,
Ada yang 22%, ada yang ini. Nah, tetapi saya tulis lagi PPH, saya tulis lagi biar kalian hafal. Dan saya semakin hafal di luar kepala. Tarif kalikan PHKP, ya kan? Nah, sudah diketahui tarif, maka cara hitung PPH terutang kalikan apa? Kalikan penghasilan kena pajak. Gitu. Sorry ya, maaf saya neranginya seakan-akan kalian nggak ngerti banget. Sorry ya, ini saya senang aja pelan gitu. Saya tahu kalian ngerti. Tapi saya izinkan saya untuk menjelaskan dengan pelan dan bertahap. Nah, karena PPH itu dihitung tarif kali PHKP, ini sudah ada tarif. Maka PHKP-nya dari mana? Dipecahlah PHKP-nya. Penghasilan kena pajaknya dibagi dua. Ada yang nanti akan kena, yang A ini akan kena tarif 11%, yang B itu akan kena 22%. Terus baginya bagaimana? Proporsional. Proporsionalnya itu adalah dengan cara pencet. Dengan cara ini. Nah, kita cari mana PHKP yang mendapatkan fasilitas. Ini kan fasilitas nih 11%. Fasilitas pengurangan maksudnya. Pengurangan 50% kan. Maka kita hitung penghasilan kena pajak yang mendapatkan fasilitas. Dan penghasilan kena pajak yang tidak mendapatkan fasilitas. Caranya bagaimana? Caranya adalah pakai rumus kayak gini. Yaitu 4,8 miliar dibagi total peredaran bruto, total PB, kali PHKP seluruhnya. Ya. Ini cara untuk mengetahui penghasilan kena pajak yang mendapatkan fasilitas, yaitu 4,8 miliar per total peredaran bruto dikalikan PHKP seluruhnya. Ketemu angka itu di sini, maka ketemu B. B itu bagaimana? PHKP yang tidak dapat fasilitas, ya sama dengan PHKP seluruhnya dikurangi PHKP tadi yang A. Jadi intinya nanti di A ketemu PHKP, di B ketemu PHKP, dikalikan tarif, kalau A itu 11%, kalau B itu 22%. Jumlahnya berapa? Di total. Itulah PPH terutang. Nah, daripada mengambang-ngambang seperti itu, mengambang, Pak Ambang mana nama dosen? Mengawang-awang, maka kita lihat contohnya saja. Contoh C2. C2 nih. Fokus ke C2. Misal, peredaran brutonya 48 miliar. Ini kalau biar bagus ditulisnya di mana ya? Yang longgar lah. Ini 4 di kiri aja ya. 48 miliar. Ini peredaran bruto. Omset atau peredaran bruto. Atau PB di sini nyebutnya ya. PHKP-nya 300 juta. Nah, 48 miliar itu kan berarti melebihi 4,8 miliar tapi tidak lebih dari 50. Maka pasti wajib pajak badan ini dia akan terkena 2 tarif. Yaitu pasti tarifnya adalah ada yang 11%, ada yang 22%. Ini analisisnya kayak gitu. Oh, peredaran brutonya berapa? 48 miliar. Oh, di bawah 50 miliar nih, nggak lebih dari 50 miliar nih. Tapi sudah lebih dari 4,8. Pasti akan dua tarif. Ini udah ketahuan tarifnya ya. Nah, ingat tarif itu kali PHKP, maka kalian harus tahu PHKP 1 itu yang dapat fasilitas dan berapa PHKP yang 2 yang nggak dapat fasilitas. Itu ya. Bagaimana cara mencarinya? PHKP 1, saya lanjutkan di bawah sini. PHKP 1 itu yang dapat fasilitas, rumusnya adalah 4,8 miliar, angka ini pasti 4,8 miliar, per total peredaran brutonya ternyata di sini adalah 48M, ini 48M, berarti 48 kali PHKP-nya, total PHKP 300, kalikan 300. Sama dengan berapa? Oh, sama dengan, ini kan 1/10 kali 300 sama dengan 30. Ketemu, berarti di sini dengan kata lain
maaf saya tulis di sini berarti 11% kali 30 juta sama dengan sama dengan 3,3 juta. Nah ini udah ketemu nih PPh terutang dari penghasilan kena pajak yang dapat fasilitas. 1. Udah selesai? Belum. Kita harus dari PHKP 2. PHKP 2 adalah PHKP 2 yang nggak dapat fasilitas tuh ya total PHKP-nya berapa? 300 juta kurangi yang dapat fasilitas 30 sama dengan 270 juta. Oke, berarti di sini adalah 22% kalikan 270 juta sama dengan, bentar saya pakai ngitung, oh ya 59,4. Nah ini biar pura-pura pinter, padahal sudah ada di sini ya 59,4 juta. Ya, totalnya berarti adalah berapa? Ini 62,7. Jadi di jumlah 33,3 juta ditambah 59,4 juta sama dengan 62,7 juta. Itu cara menghitung kalau peredaran brutonya itu tidak lebih dari 50 miliar, tapi lebih dari 4,8 miliar. Sampai sini ada yang mau dikonfirmasi? Silakan. Ya, pasal 31E Undang-Undang PPh memang seperti itu perinciannya ya. Kalau nggak ada, kita lihat contoh C1. C1 itu adalah kondisi peredaran brutonya 3 miliar. Oh, 3 miliar itu di bawah 4,8 ya. Di bawah 4,8 bukannya pakai UMKM final 0,5% misalkan. Misalkan otak kalian karena pinter, final ini ya. Sebentar. Kalau kita bicara di sini konteksnya tentu saja konteks yang tidak final. Jadi ini konteksnya sudah kena tarif umum. Kecuali kalian di informasi itu wajib pajak badan itu menggunakan PP 23. Kalau pakai PP 23 ya jelas tarifnya 0,5% dan final. Nah, ini bukan itu. Ya, ini pakai tarif umum PPh. Maka ini enggak final. Oke, peredaran brutonya 3 miliar, maka ini pasti pakainya 50% kali 22% alias 11%. Dikalikan berapa? Kalikan PHKP-nya 100 juta. Maka sama dengan 11 juta. Gitu ya. Nah, kemudian contoh berikutnya yang A, yang paling gampang nih. Ada peredaran bruto ada perusahaan, badan peredaran brutonya 60 miliar. Wow, itu udah melebihi 50 miliar. Dan tidak final ini. Ya sudah, pasti dia pakai 22%, kalikan PHKP-nya 1 miliar sama dengan 220 juta. Ya. Baru contoh yang B. Nah, contoh yang B ini adalah ada PT yang terbuka, artinya dia listing di Bursa Efek Indonesia yang memenuhi syarat untuk mendapatkan pengurangan tarif 3%. Artinya dia listing di bursa dan saham yang diperdagangkan di bursa itu minimal 40%, dimiliki minimal 300 pihak, dan masing-masing pihak itu kepemilikannya tidak sampai 5%. Serta kondisi tadi semua terpenuhi setidaknya dalam 183 hari dalam 1 tahun pajak. Nah, itu maksudnya kayak gitu ya, memenuhi syaratnya gitu. Maka kalau sudah memenuhi syarat semua itu, maka dia berhak pengurangan 3%. Jadi seharusnya dia 22% tuh karena omsetnya 100 miliar. Tetapi karena kemudian memenuhi syarat, maka ada pengurang 3%. Maka menjadi 19%. Kali 4 miliar sama dengan 760 juta. Sampai sini ada yang mau dikonfirmasi? Silakan. Ngomong-ngomong, kalian dengerin saya itu, Pak udah tahu kayak gitu atau gimana ya? Karena kalau kalian udah belajar sendiri sebenarnya ini mah udah
ya udah pernah dengar, udah tahu gitu ya. Kalau ada video, saya nggak mungkin naik gini lagi, ya kan? Kalau ada video. Nah karena nggak ada video ya, biar saya nanti bisa mempertanggungjawabkan, biar nyaman lah ya. Jadi saya akan cerita agak banyak di situ. Oke. Udah selesai dong ini ya. Oke. Tarif nggak ada masalah. Nanti kita latihan tarif. Tapi sebelum latihan kita lihat dulu. Terakhir, kredit pajak untuk badan. Oh jam 4 kurang, pantesan udah ini apa namanya? Udah mau selesai nih. Kredit pajak untuk badan. Jadi tadi urutannya kalau sudah ketahuan PPh terutang, maka bawahnya pengurangnya adalah kredit pajak. Ada yang sifatnya pot-put, ada nanti kredit pajak yang setor sendiri. Nah, kredit pajak untuk badan sama juga, ada yang pemotongan pemungutan oleh pihak lain, berarti yang ini. Kalau yang terakhir itu adalah setor sendiri. Nah, kita lihat pasal 22. Pasal 21 nggak ada. Kredit pajak pasal 21 itu nggak ada. Adanya buat orang pribadi. Itu orang pribadi dipotong 21 itu menjadi kredit pajak bagi orang pribadi tersebut. Badan nggak mungkin punya kredit pajak PPh pasal 21. Ya. Oke. Jadi PPh pasal 22 adalah kredit pajak buat badan yang nggak final. Ya, nggak final. Ini tulisan non final keliru tuh. Nanti kalian belajar KTTA, kalau belajar bahasa Indonesia, non itu adalah bentuk terikat. Sehingga harus, ini tulisan saya sendiri nih, makanya saya mengkritik tulisan saya. Harusnya ini adalah kayak gini nih, non final. Ini bentuk terikat, jadi tanpa spasi. Gitu. Ya. Non final ya, jadi yang bukan final. Karena yang final itu tidak boleh jadi kredit pajak. Contohnya kalau usaha SPBU, penyalur BBM, itu dia usahanya final. Kalau dipungut pajak oleh produsen ketika, jadi BBM itu adalah ketika kita belanja, kita SPBU belanja ke Pertamina, Pertamina itu langsung memungut PPh pasal 22 kepada kita. Nah, itu tidak bisa menjadi kredit pajak. Jadi pasal 22 yang boleh menjadi kredit pajak adalah selain SPBU. Titik. Jadi bisa ini merupakan ketika kita beli jual kepada pemerintah, kita dipungut pasal 22, itu adalah kredit pajak buat kita. Ketika kita impor, kita dipungut PPh 22 oleh Direktorat Jenderal Bea Cukai, itu adalah kredit pajak pasal 22. Ya. Pasal 23 itu bisa dari jasa, ketika kita memberikan jasa, kita dipotong PPh pasal 23, atau ketika kita menerima penghasilan dari modal, misalkan dari bunga, atau dari royalti, atau dari hadiah, gitu. Ya. Pasal 24 ini yang tidak sempat kita belajar di sini. Nah, pasal 25 itu pertemuan terakhir. Nah, itu kredit pajak seperti itu. Jadi kalian harus bisa identifikasi. Saya misalkan PT ABC memberikan jasa audit. PT ABC misalkan kantor akuntan publik yang bentuknya PT. Ya, memberikan audit kepada PT yang lain. Kemudian dipotong PPh. Itu apa ya? Yaitu pemotongan PPh pasal 23. Itu dari kredit pajak. Ya, gitu ya. Oke. Lanjut. Tuh, selesai. Kita masuk ke latihan. Latihannya nggak usah kuis lah ya. Saya masih belum tega masih kuis ke kalian. Tapi kalian jangan terlena, nggak pernah ada kuis 3 pertemuan ya. Tiba-tiba pertemuan keempat kondisi kondusif, jadi apa ada kuis, nanti kalian kaget. Nah, kita lihat mana nih. Oke. Ini sih sudah ada di LMS. Siapa yang mau menjawab nomor 1? Hitung PPh terutang untuk tahun pajak 2020. Ya, silakan. Kalian kalau mau ngeliat silakan ya. Saya aja ya harus biar tidak mengantuk, biar segar ya harus bergerak. Nomor 1, silakan. Siapa mau coba?
PPh terutang tahun pajak 2020. Izin menjawab, Pak. Oh ya, silakan. Yang nomor 1 itu menggunakan yang pasal 31E itu ya, Pak, yang peredaran bruto kurang dari 4,8 M. Alasannya apa? Itu Karena yang pertama peredaran bruto kurang dari 50 M, terus ada yang mendapatkan fasilitas itu, Pak, yang kurang dari 4,8 M itu, Pak. Tapi kan Oke. kurang dari 4,8 M itu tidak ada proporsional itu, Pak. Jadi Oke. langsung dikalikan tarif. Kalau nggak salah, Berapa yo? Nanti kalian terbiasa. 11%, Pak. 11% ya. Oke, 22% kalikan 2. Nah, terima kasih Nadifa. Nadifa memandang dari sisi itu. Nah, sah-sah aja karena mungkin informasi yang sebelah kanan dilewatkan ya. Nah, jadi ini Nadifa, maaf nih Iya, Nadifa. Pak. Saya tambahin sendiri. Kelihatan. Ternyata Nadifa. Jadi sebelah kanan saya tambahin itu di LMS kan nggak ada ya. Saya berikan biar gampang. Recording stopped. Ya, ternyata di sini kita menggunakan PP23. Orang itu, APP itu pengguna PP23. Kalau menggunakan PP23 berarti gimana? Oh, jadi tarif yang berapa PP23 itu final kan ya? Ini jadi final. ya final, Pak. Final. 10%, Pak. Oh, enggak. Yang itu UMKM. 0,5%. Oh, 0,5% ya, Pak. Iya, gitu. Nah, nomor 1 itu contoh soal bukan jebakan sih ya. Sebagai pengingat saja. Jadi ini adalah di luar konteks karena ini WP final. Gitu ya. WP final sebenarnya ngapain dibahas di sini? Kan final gitu ya. Jadi makanya Nadifa mesti pikirannya ini tarif yang nih, dikiranya nggak final, tapi ini final maksudnya. Kalau final maka sebenarnya langsung 0,5% kalikan omsetnya, tetapi tiap bulan. Tiap bulan berapa kalikan 0,5% kemudian setor. Recording in progress. Kemudian bulan berikutnya berapa kalikan 0,5%. Selalu kayak gitu. Artinya udah final semua, bukan pakai tarif umum PPh ya. Ini kayak gini. Jadi maksud saya adalah kadang ada badan yang pakai final PP 23 2018 ya 0,5%. Nah, baru nanti yang enggak final kita memakai pembahasan yang tadi 22% atau 11% atau keduanya. Oke, bagus. Terima kasih Nadifa. Nomor 2 silakan. Ya. Izin menjawab, Pak. Oke, Akbar ya silakan. Nomor 2 ini Pak, karena itu tarif umum lalu ini brutonya itu 3,8 M itu menggunakan yang itu Pak, yang 31E. Ya. Jadi itu kan ini karena di bawah 4,8 M Pak. Jadi semuanya menggunakan yang 50% kali 22%. Jadi 11% Pak. 11% dikalikan berapa Akbar? Biar tuntas. 700 juta Pak. 700 juta. Ya, oke ya. Bagus, terima kasih. Ini di bawah sampai dengan 4,8 M. Dari sini. Ya, sip. Terima kasih. Lanjut, nomor 3. Silakan. Jadi fokusnya kalian menentukan peredaran brutonya dulu berapa. Peredaran bruto di sini ya tadi pakai rumus tadi, gabungan semuanya. Nanti kalau udah ketahuan peredaran brutonya berapa, kalian baru menentukan ini kena yang berapa ya? Kena yang 22% atau 11% atau keduanya. Karena konteksnya ini Recording stopped. Karena saya batasi 2020. Ya, Yuma ternyata sinyalnya agak ini nih, naik turun nih. Silakan. Nomor 3. Recording in progress.
Izin menjawab, Pak. Ya, Muhammad Taufik. Ya, Pak, ini penghasilan brutonya 3,2 ditambah 600 juta ditambah 400 juta totalnya 4,2. Jadi ini dikenakan yang 31E, Pak. 11% dikali Oke. PHKP-nya 500 juta. Oke, baik. Terima kasih Taufik. Jadi Taufik jawabnya kayak gini. Ini peredaran brutonya 3 hal ini loh, gitu. Itu sama dengan 4,2 M. Sebenarnya dividen itu BOP. Yang ini. Sewa gedung itu final. Ini PAT. Ya, tetapi untuk menghitung peredaran bruto di jumlah semua. Oh, 4,2 M. Berarti ini masih di bawah 4,8. Maka tarif yang digunakan adalah tadi berapa? 11% ya. 11% kalikan 500 juta. Sama dengan berapa? Gitu ya. Oke. Terima kasih. Selanjutnya, nomor 4. Silakan. Recording stopped. Ya, silakan nomor 4. Masuk yang mana nih? Izin menjawab, Pak. Oke, Yuma, silakan. Itu pakai yang 22%, Pak. Alasannya? Recording in progress. Karena itu brutonya lebih dari 50 M, Pak. Oke, ini lebih dari 50 M. Maka kamu pakai 22% kalikan berapa berarti ini? Dikali PHKP, Pak. Ya, 10 itu 10,8. Oke. Ya, terima kasih Yuma. Nah, jawabannya benar. Tetapi kenapa ini tidak mendapatkan fasilitas pengurangan yang minus 3%? Kenapa Yuma kalau kamu mau lengkapi? Kan ini perusahaan terbuka. Misalkan di challenge kayak gitu. Ya. Atau siapapun boleh menambahkan. Kenapa tidak berhak yang pengurangan 3%? Tidak masuk kelompok B. Masuknya kelompok A ini. Mungkin karena tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan itu, Pak. Yang Iya, betul, Roni. Bapak sebutkan tadi. Recording stopped. Ya. Ya, dari harga juga sama, belum memenuhi syarat. Oke. Kemudian dari Roni juga sama. Ya, karena nggak ada informasi memenuhi syarat ya. Artinya begini. Artinya tidak semua perusahaan yang listing di bursa Recording in progress. dia punya masuk ke kategori yang boleh dapat pengurangan. Lihat dulu syarat-syaratnya terpenuhi apa enggak. Oke, bagus. Kita lanjutkan. Ini baru nomor 4, kan kita ada 7 nomor. Nomor 5. Oke, nomor 5 silakan. Siapa yang akan mencoba menjawab? Lima dan 6 ya, silakan bersiap. Fokus kepada peredaran bruto. Hitung dulu peredaran brutonya berapa.
Ya, silakan. M ya, Pak? 50,1. Dari mana Akbar? Kamu hitung dari mana? Yang 40 M itu jual obat, lalu jasa terapi 8 M, terus ada hasil dari penyewaan ruangan 1 M, ditambah dividen PT ABC sama PT Recording yang di stopped. Australia itu 1,1 M, Pak. Oke, baik. Jadi menurut Akbar ini dijumlahkan semua. Padahal gini teman-teman semua, penyediaan obat itu PAT, ya. Terapi PAT juga. Sewa ruangan itu bukan final, ya kan? Sewa ruangan itu final. Dividen PT ABC 30% itu adalah bukan objek pajak. Dividen dari luar negeri itu ya secara umum PAT aja deh gitu ya. Karena tahun 2020. Tetapi untuk menentukan paket tarif yang mana dijumlahkan semuanya dulu. Oh, ternyata 50,1 M. Nah, lebih dari 50 miliar kan? Berarti pakainya adalah tarif yang 22% kalikan 7 sekian. Itu ya. Jadi maksud saya kalian tidak cukup melihat cuma ini doang nih. Dari usaha aja, nggak cukup. Tapi seluruh jenis penghasilan dia dijumlahkan. Oke, bagus. Terima kasih Akbar. Nomor 6. Nomor 6 gampang. Izin menjawab, Pak. Lutfiah, silakan Lutfiah. Itu peredaran brutonya lebih dari 50 M, kemudian memenuhi persyaratan PT terbuka jadinya yang pengurangan 3% ya, Pak? Berarti berapa? Berarti 22%. 19%. Oke, jadi sama dengan 19%, kemudian dikalikan berapa? Dikalikan dengan 16 itu, Pak. Oke, 16,5 miliar. Oke, sip. Terima kasih ya. Ini memenuhi persyaratan tertentu. Oke, itu gampang. Nah, nomor 7. Nah, silakan kalian berhitung. Ini saya menyarankan kalau yang bisa pakai Excel, silakan pakai Excel. Saya mau minta tolong kalian menghitung di Excel. Yang bisa pakai Excel ya. Kalau yang enggak ya pakai tulis tangan aja. Nanti yang sudah bisa pakai Excel saya minta tolong share screen. Silakan ini. Soal terakhir. Soal terakhir, keywordnya adalah kita lihat penjualan kursi itu PAT, penjualan rumah itu sebenarnya final, ya kan? Dividen dari PT CCC tahun 2020 ini BOP. Nah, ya. Tetapi untuk menentukan berapa peredaran brutonya itu dijumlahkan semuanya ya. Jadi berapa peredaran brutonya? Biar kita dari angka yang sama dulu. 30.500 ya, Pak. Ya, baik. Peredaran brutonya adalah 30 miliar 500 juta. Gitu ya. Nah, ini berarti kan di antara 4,8 dan titik di antara 4,8 tapi tidak lebih dari 50. Maka ini pasti akan kena 2 lapis. Nah, kena 11% dan 22%. Nah, silakan kalian hitung. Jadi pasti akan ada 11% kalikan PHKP yang dapat fasilitas 1 gitu ya. Dan 22% kalikan PHKP yang tidak dapat fasilitas. Nah, tugas kalian pasti menentukan berapa PHKP yang dapat fasilitas dan PHKP yang nggak dapat fasilitas. Oke. Kalau udah ketemu ini berarti nanti gampang. Silakan kalau yang bisa pakai Excel, kerjakan di Excel. Saya akan minta tolong kalian share screen yang udah mengerjakan di Excel. Kalau Doni kamu udah selesai, Doni ya silakan. Ya boleh, ntar saya setting dulu ya. Saya setting dulu biar multiple share. Kamu loh, kemarin kan share screen juga. Tetapi yang angsurannya itu jawabnya kurang dikit.
Nah, sekarang kamu share screen, berarti nanti jawabnya harus sempurna ya. Share screen itu membuat kamu akan ingat terus. Silakan, udah saya setting. Ya. Oh, kelas ini saya merasa tidak capek ngajarnya. Mungkin copy paste. Syaratnya adalah copy paste. Ya. Dan kita harus percaya diri. Meskipun lingkungan kita pahit, tetapi kalau kita manis, maka hidup kita akan manis. Ya. Jadi jangan bergantung pada satu di luar kita. Sepahit apapun yang kita hadapi, tetapi kalau di dalamnya kita kuat, kita manis, kita apapun itu, semua enjoy, gitu ya. Itu ucapan yang bikin mual sih sebenarnya. Ya. Buat orang lain bikin mual, ih manis, mual banget. Tapi nggak apa-apa buat diri kita sendiri ya. Buat orang lain mual nggak apa-apa. Buat kita yang penting kita percaya diri, kita merasa happy. Ya nggak usah diucapkan di luar ya, tapi ya harus kayak gitu. Kita percaya diri itu membuat aura kita terpancar gitu, terpancar. Jadi ada satu yang beda dengan kita. Ini ngomong apa lagi ya? Ngomongnya malah psikologi lagi. Oke, nggak ada. Baik. Kalau nggak ada nggak apa-apa. Nah, seperti biasa kalian lanjutkan lagi belajarnya. Mengerjakan soal UAS tahun lalu itu sudah ada kasus penentuan tarif. Sudah ada kasus apa lagi? Kompensasi kerugian. Dikerjakan ada pelan-pelan dikit-dikit gitu ya. Nanti nggak ngerti bingung, nggak ngerti dan bingung tanya di kelas. Tapi memang ini lagi full banget ya. Tanya jawabnya agak kurang. Ya karena masih mengejar materi yang banyak. Tapi mulai dikerjakan, nggak ngerti tanya, termasuk juga di grup kalau ada yang pertanyaan silahkan di grup ya. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan 16.13 kalian bisa istirahat, sholat, kemudian ya udah sholat udah selesai kan 15 menit sampai 16.30. Baik, mudah-mudahan sehat dan sukses. Teman kalian yang lagi kurang sehat juga segera sehat dan kita bisa ketemu lagi hari Kamis dan mudah-mudahan kuis gitu ya. Tapi saya nggak enak lah kalau ngomong kayak gitu. Mudah-mudahan kita enjoy lagi Kamis depan. Baik, terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Pak.